Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sahabat sekalian, sekarang saya berada di Benteng Marlborough. Benteng ini dibangun oleh penjajah kolonial Inggris pada tahun 1714. Benteng ini diambil dari nama jenderal terkenal Inggris, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Nah, sahabat sekalian, kalau kita hitung sampai 2021 dari tahun 1714, maka ini sudah berusia 300-an tahun lebih. Artinya ratusan tahun sampai sekarang benteng ini masih berdiri dengan kokohnya. Ini sangat luar biasa, seolah benteng ini menampar, dalam tanda kutip ya, menampar bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, ataupun yang ada di Provinsi Bengkulu, ataupun yang ada di Kota Bengkulu, ataupun yang ada di kabupaten-kabupaten, yang beberapa peristiwa terjadi pada saat pembangunannya. Ada yang kemudian di masa pembangunan sudah rusak, seperti saya kemarin sempat liputan di Paku Haji, di desa Paku Haji ada jembatan yang belum selesai masa kontraknya waktu itu, tapi jembatannya sudah nyaris ambruk. Ada juga jalan di Sumur Dewa, Kota Bengkulu, yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Ada jalan di sana, satu titik jalan di sana yang lubangnya besar, lalu kemudian beberapa pemuda waktu itu melakukan aksi pengibaran bendera di dalam lubang jalan terdalam itu, dan akhirnya diberitakan kemana-mana, dan pemerintah Kota Bengkulu akhirnya memperbaiki lubang itu, menutup lubang itu, membangun, ya, artian membangun, pemerintah Kota Bengkulu membangun lagi jalan itu, sehingga akhirnya jalan itu kembali bagus. Tapi nahasnya ataupun kemudian mirisnya, baru selesai dibangun kembali, diperbaiki, jalan itu sekarang posisinya sudah rusak. Dan begitu juga banyak bangunan-bangunan yang tidak bertahan lama. Nah, benteng ini seolah dalam tanda kutip menampar bangunan-bangunan yang kemudian ada yang baru dibangun sudah rusak, masih tahap pembangunan sudah rusak, ada yang baru beberapa bulan sudah rusak. Nah, berbeda sekali dengan bangunan ini. Nah, tentu saya pikir penjajah Inggris waktu itu membangun bangunan ini dengan sangat teliti, sangat detail, dengan kekokohan yang sangat kuat. Walaupun mereka penjajah, tapi tentu visi mereka adalah bagaimana jangka panjang. Padahal ini bukan daerah mereka, bukan negara mereka, bukan tanah mereka. Tapi mereka datang sebagai penjajah, lalu kemudian membangun benteng ini. Tapi visinya adalah bagaimana kemudian bangunan itu bisa bertahan. Sisa-sisa peninggalan penjajahan seperti ini menjadi luar biasa sekali, dan sekarang menjadi salah satu ikon wisata di Provinsi Bengkulu. Nah, mestinya pemerintah, baik itu pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu, ataupun kabupaten, kepala daerahnya ataupun jajaran kepala daerah, ataupun kemudian dinas-dinas terkait dalam hal pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, belajar banyak dengan benteng ini yang tetap berdiri kokoh ratusan tahun. Sementara beberapa bangunan yang dikerjakan oleh Pemda hanya bertahan beberapa waktu. Bahkan saya kembali ke Sumur Dewa, karena kita fokusnya ke Jalan Sumur Dewa, baru selesai dibangun, sudah amblas, sudah rusak kembali, sudah hancur kembali.
lubangnya kembali menganga dan menjadi lubang jalan terdalam di kota Bengkulu. Padahal pembangunan jalan itu ataupun perbaikan jalan itu tentu menggunakan uang negara, uang daerah. Dan itu semua berasal dari masyarakat, berasal dari rakyat juga, dari pajak dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa belajarlah, ambillah pelajaran dari bangunan ini, bagaimana kemudian penjajah kolonial Inggris membangun dengan kesungguhan dan akhirnya ini bisa bertahan ratusan. Jadi kalau bisa dibilang benteng Marlborough versus jalan di Sumur Dewa, nah jalan itu menjadi lubang jalan terdalam di kota Bengkulu. Antara bangunan yang bertahan ratusan tahun versus baru selesai diperbaiki, sudah rusak kembali. Baiklah, terima kasih sahabat sekalian. Mudah-mudahan pemangku kebijakan bisa mengambil pelajaran dari perbandingan antara benteng Marlborough dengan jalan yang ada di Sumur Dewa. Termasuk juga bagi pemerintahan yang ada di Provinsi Bengkulu ataupun kabupaten yang lain, agar kemudian juga merenung dan kembali kepada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas, bahwa membangun untuk masyarakat ini perlu sebuah integritas agar kemudian nilai bangunan itu bertahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak menghabiskan atau menghamburkan uang daerah yang bisa berpengaruh kepada pembangunan-pembangunan yang lain yang bisa terbengkalai dan menyedot anggaran-anggaran uang daerah, habis tersedot tapi bangunan tidak bertahan lama ataupun infrastruktur tidak bertahan lama. Why? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.